MYM suka onani ya begitu ya. Saudara, saya tidak tahu otaknya dia ini sampah apa-apa ya. Menciptakan satu argumen yang sesat atau satu penalaran logika yang sesat, dan biasa itu disebut dalam yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di channel Apologetika Eksklusif. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi itu komentar di sesi live Pendeta Muriwalianto Matalu yang kita kenal sebagai Pendeta MYM, dan komentar itu sangat-sangat bombastis. Kenapa demikian? Silakan perhatikan berikut ini. Jadi gini saudara, ini saya tidak bisa temukan ya. Saya begini. Dia komentarnya begini, MYM suka onani ya begitu ya. Saudara, saya tidak tahu otaknya dia ini sampah apa-apa ya. Saya cari tadi saya tidak ketemu saudara ya. Saya memberikan ilustrasi. Orang mau menyerang keyakinan orang lain, argumentasi orang lain. Tapi dia tidak paham argumentasi orang lain, lalu membuat argumentasi sendiri yang dikira itulah argumentasi orang, lalu dia menghantam sendiri argumentasi yang dia buat. Ini namanya strawman fallacies. Membuat orang-orang di sawah lalu dipukul-pukul sendiri, lalu merasa menang. Nah, ini mirip orang yang onani. Ya. Orang berhubungan seksual itu kan suami istri yang sah dalam pernikahan yang sah kan. Orang yang beronani itu dia main sendiri itu. Dalam permainan yang egois ya. Hubungan seksual itu hanya sah itu dalam pernikahan yang sah antara suami istri. Nah, orang yang beronani, bermasturbasi, dia sedang melakukan sesuatu yang egois, bermain sendiri lalu puas sendiri. Nah, itu ilustrasi untuk mengilustrasikan apa yang dilakukan oleh Romo yang bodoh ini. Itu yang saya maksud ya. Tapi MYM suka onani ya. Ya, kita tahu otaknya sampahnya seperti apa itu saudara ya. Tidak memahami argumentasi orang ya. Ya, saya tidak tahu dia otaknya itu penuh dengan apa ya. Penuh dengan sampah dari mana itu saya tidak tahu ya. Tapi saya mau tampilkan tadi saya tidak bisa ya. Saya lihat lagi dia adalah cewek saudara, perempuan itu saudara. Perempuan dia, sekotor itu otaknya. Perempuan loh saudara, sekotor itu otaknya. Saya mau menampilkan sih sebetulnya saudara ya. Di mana ini ya? Sebentar. Dia apa yang kita lihat ya di komentar Pendeta Muriwalianto Matalu, di mana salah seorang yang komentar di sana, dan saya percaya itu 100% itu pengikut Romo Patrice Allegro, atau saya akan sebut sebagai RPA. Jadi begini, orang itu dalam komentar itu menciptakan satu argumen yang sesat atau satu penalaran logika yang sesat, dan biasa itu disebut dalam dunia akademis itu sebagai strawman fallacy atau sesat pikir. Nah, apa yang dimaksud dengan strawman fallacy ini? Jadi orang dengan sesat pikir strawman fallacy punya cara mengubah argumen lawan menjadi argumen baru yang dia anggap argumen orang tersebut untuk kemudian diserang. Padahal argumen itu sama sekali tidak pernah keluar dari orang itu, atau tidak pernah misal diucapkan oleh orang itu, misal dalam perdebatan, dalam diskusi. Makanya si orang ini atau orang yang melakukan hal tersebut sama seperti orang-orangan sawah, atau dia kayak membuat orang-orangan sawah sebagai pengganti lawan bicara untuk kemudian diserang. Yang dimaksud dengan orang-orangan sawah itu adalah ketika kita melihat satu misal di sawah itu
ada berbentuk manusia, tujuan itu dibuat, bisa terbuat dari baju itu, bisa terbuat dari rumput dan lain sebagainya itu. Nah, tujuan orang-orang sawah itu dibuat untuk menakut-nakuti itu burung yang mau makan padi di sana, ya, atau hama lainnya lah, ya, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang disebut sebagai orang dengan sesat pikir, strawman falasi. Jadi dia seolah-olah menciptakan argumen yang baru. Dan ketika dia menciptakan argumen yang baru itu, dia mengobjektifkan itu sebagai pandangan lawan. Dan lawannya itu dia serang habis-habisan, seolah-olah itulah argumen lawannya. Padahal tidak sama sekali. Lalu itu yang disebut sebagai strawman falasi. Nah, teman-teman yang terkasih, ini sama dengan umat sebelah yang sering berkata, ya, orang Kristen Tuhannya adalah manusia. Ya, kan sering kita mendengarkan itu. Nah, ini kacau. Kenapa? Sejak kapan orang Kristen menyembah manusia? Artinya apa? Artinya mereka menciptakan orang-orangan sawah. Ya, semisal dalam video itu tadi. Ya. Nah, jadi contoh dalam dunia bela diri itu orang-orangan sawah, ya. Mungkin jarang sekarang ada kita lihat orang-orangan sawah. Itu semisal samsak, ya, kayu wincung, lalu sarana bela diri lainnya lah untuk latihan gitu. Jadi semisal itu dia mencoba menyerang itu, padahal bukan orang sungguhan gitu, ya. Jadi itu bukan argumen orang sungguhan itu. Dia mencoba menyerang itu. Jadi aneh ketika saya melihat para pengikut Romo Patrice Allegro ini di kolom chat, terutama di kolom chat saya itu. Itu baru saya buat satu video, mereka berhamburan komen. Ya, komennya semua itu klaim dan terus mengklaim. Bagi saya itu orang-orang yang tidak terpelajar, teman-teman. Dan memang Romo Patrice Allegro ini sering melakukan yang namanya strawman falasi, ya. Walaupun dia katanya itu, kata Romo Alphonse itu, bahwa pendidikan para Romo itu lebih hebat lah daripada para pendeta. Pendidikan para pendeta lebih apa namanya itu ya, lebih baik itu pendidikan para Romo di seminarinya mereka gitu daripada pendidikan para pendeta. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Argumen yang demikian, teman-teman. Yang pertama, tidak punya argumen atau sudah habis dengan klaim. Sama seperti dengan Romo Patrice Allegro itu yang setiap dia live di TikTok, dia live di YouTube, itu semua menggunakan klaim. Protestan heresi, Protestan bidat, Protestan sesat dan menyesatkan. Nah, ketika dia diminta untuk mempertanggungjawabkan tesisnya itu, pandangannya, pernyataannya itu, dia tidak mau. Kenapa? Saya kurang tahu. Dan dari situlah kita nilai bahwa dia itu sebenarnya tidak memiliki kapasitas apa-apa selain modal omong, lalu dia membuat klaim-klaim yang bombastis, teman-teman. Lalu yang kedua adalah kenapa ini bisa terjadi yang disebut dengan strawman falasi ini. Orang-orang ini tak pakai logika atau cara-cara penalaran yang ilmiah ketika diperhadapkan dengan argumen lawan. Ketika diperhadapkan dengan pernyataan-pernyataan dari orang-orang Protestan yang membela imannya. Ya, artinya mereka tidak memiliki argumen. Nah, orang-orang Protestan, sekali lagi saya katakan, bahwa orang-orang itu terlatih. Kami ini terlatih. Ya, bagaimana cara melihat itu argumen dengan baik dan benar, teman-teman. Tidak hanya asal ngomong dan lain sebagainya. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Yang ketiga itu hanya suka
yang enak didengar saja. Jadi ketika betul apa yang dikatakan pendeta MYM itu, ya seolah-olah kan para Romo ini kan halus segala macam dan lembut, lemah lembut, tapi semuanya itu kan klaim. Apa yang mereka katakan itu bidat Protestan, bidat Protestan itu heresi, itu tidak bisa dibuktikan dalam Alkitab karena Protestan bukan bidat dan bukan heresi. Jadi kita harus mengklaim, mendefinisikan dulu itu apa yang dimaksud dengan bidat dan heresi. Lalu ketika definisi itu jelas, maka kita cari tahu apakah Protestan itu cocok dengan definisi itu. Kalau tidak cocok, itu tidak akan pernah dapat satu sebutan bidat heresi untuk orang-orang Protestan. Jadi tidak pantas orang seperti Romo ini mengatakan yang demikian. Ketika kata-kata mereka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi hanya suka yang enak didengar gitu. Nah, itu juga diingatkan oleh Alkitab, mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka gitu. Nah, itu yang mereka dengar, dan itulah fenomena akhir zaman, teman-teman. Dan salah satunya itu tergenapi bagi diri Romo Patris Allegro gitu. Jadi dia dikumpulkan oleh komal-komal TikTok itu, lalu di komal-komal itu menjadi fitnah bagi semua orang-orang Protestan. Orang-orang Protestan semua difitnah.